Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Noviana. Kali ini saya akan membuat sebuah video pengecekan status gizi yang ada di Posyandu di Desa Lawabatu. Sini dek, lihat sini dek. Mana ada dia nih 90. Nilai kok masak pun nak? Nilainya mana nilainya? Ambil lihat tingginya. Tingginya berapa? Tingginya 3. Nilainya udah? Masa nilainya? Belang-belang. Abi itu nilai 18. Dia belang-belang. Sini nilainya. 8,4. Akses berapa? 13,9. Liza berapa tadi? Tinggi berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara dengan Bu Bidan. Sebelumnya kami dari Universitas Syahkuala, program studi pendidikan biologi dari mata kuliah gizi dan kesehatan. Jadi saya ingin bertanya Bu mengenai sekilas tentang status gizi yang ada di Posyandu di desa ini Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bidan yang membina di desa Lawabatu ini akan menyampaikan informasi ya untuk adik mahasiswa mengenai pertanyaan tadi masalah gizi ya. Iya Bu. Gizi yang ada di desa. Maksudnya gizinya itu yang berhubungan dengan tumbuh kembang atau cuma dengan berat badannya? Tumbuh kembang beserta berat badan bayi. Kalau berat badan bayi itu kan kami setiap bulannya kan ada kunjungan Posyandu ya. Posyandu itu dilakukan penimbangan setiap berita, jadi dimonitor berat badan bayinya itu bagaimana, apakah dia ada naik atau tidak. Kalau seandainya dia menetap atau seandainya dia menurun, itu ada pemberian makanan tambahan yang dari Posyandu yang diberikan dari anggaran dana kesehatan yang ada di desa ya. Itu diberikannya setiap bulan. Tapi ternyata dalam setiap bulan itu misalnya ada sebagian misalnya balita yang berat badan juga nggak naik, turun tambah menurun, itu bisa dirujuk ke Puskesmas. Puskesmas nanti akan ditindaklanjuti dengan petugas gizi yang ada di Puskesmas, pemberian nutrisi lagi untuk balitanya tadi supaya jangan sampai berat badannya tetap menurun. Jadi diupayakan harus ada perbaikan gizinya ya, supaya tumbuh kembang balitanya itu biar nggak ada masalah. Lain apa lagi dek? Mengenai pengukurannya tuh bagaimana Bu dilaksanakan? Kalau pengukuran balita itu dilakukan dengan alat ukur. Kalau bayi dia tuh ada diukur juga dengan berat badannya tuh pakai timbang berat badan bayi. Cuman karena tadi maunya ada dilihat juga ya cara ukurannya kan. Nah itu aja. Mengenai menurut Ibu gizi yang baik untuk anak di bawah umur di bawah 5 bulan ataupun di atas 5 bulan tuh bagaimana Bu? Jadi dari grafiknya ini ya. Grafik di penimbangan ini kan bisa dilihat ya. Di sinilah termonitor bahwa berat badan bayinya itu atau balitanya naik atau tidak. Dia biasanya kalau dari sini dia nengok dari grafik ya. Grafik yang ada di buku PNS ini. Kalau memang misalnya bayinya bulan ini dia berat badannya waktu lahir 3 kilo ya kan. Terus bulan depannya dia datang ke Posyandu.
ternyata dia ditimbang lagi dengan petugas kadernya yang ada di posyandu, dia naik misalnya 3 kilo 2 ons. Jadi berat badannya itu kan udah di atas garis biru ya, garis hijau ya. Kalau garis hijaunya yang seperti ini itu menandakan gizinya yang stabil sesuai dengan usia ininya, usia bayinya ya. Tapi seandainya dia ternyata datang lagi dinengok di grafiknya ini, diperiksa sama kader posyandunya, ternyata berat badannya bukan malah naik, ternyata grafiknya di atas garis hijau, kuning misalnya, atau merah kan. Kalau itu menandakan bayi harus waspada, apalagi di garis merah ya kan. Misalnya umurnya 5 bulan ternyata berat badannya cuma 3 kilo 8 ons, berarti dia di bawah garis merah. Itu bayinya berarti mempunyai masalah ya, itu harus ditindaklanjuti. Nggak bisa bayinya dibiarkan seperti itu, nanti dia malah nurun terus ya. Jadi dipantaunya itu dari alat pengukuran timbangan berat badan bayi dan balita tadi, terus dinaikkan di grafik KMS ya. KMS nya berlaku sampai umur 5 tahun ya. Jadi setiap 5 tahun itu sebelum dia lewat masa balita tetap dimonitor setiap bulan ya. Nah, itu aja. Baik. Lain apa lagi? Terima kasih banyak Ibu. Ya.